aja untuk Zoom, kelas yang lain nanti hanya dapat recordnya. Minggu depannya lagi kelas JK misalnya, berarti kelas yang lain nanti hanya akan dapat recordnya. Untuk memperringan biaya produksi kita semuanya. Oke ya, gitu ya. Sekarang Bu Am langsung mau to the point, share screen dulu. Nah, hari ini Bu Am akan menjelaskan ke kamu tentang ini, Nak. Tentang ini. Apa ini? Perubahan wujud zat karena panas. Oh, ada zat, ada wujud zat. Sudah tahu, ada wujud padat, cair, dan gas. Ternyata bisa berubah. Berubah disebabkan apa? Panas. Di dalam gambar ada es, ya kan? Bentuk wujudnya padat, ternyata bisa berubah menjadi air, berarti bentuknya cair, dan akan berubah lagi menjadi uap, water vapor. Kapan peristiwa ini terjadi? Bila es ini kita beri kalor, bentuknya panas ini. Lebih lanjut, apa toh kalor? Nih, satuan kalor dalam ESI adalah joule. Ada satuan lain yaitu kalori. Contoh ini banyak kamu dapatkan misalnya nenggone supermi. Satu bungkus supermi menghasilkan sekian kalori. Satu bungkus energen menghasilkan sekian kalori. Berarti energi yang disediakan nek mau maem di dalam tubuhmu arep ketambahan energi sebesar itu tadi. Lalu ada joule, ada kalori, kesetaraan. Berapa toh nilainya joule, berapa toh nilainya kalori? Ternyata sudah diketahui bahwa 1 joule sekian kalori. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,4 kalori. Apa sih itu kalor? Kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Misalnya, Bu Am punya air mendidih, air biasa. Kebetulan apa mandi pakai air hangat. Maka air itu nanti akan menjadi hangat. Kok bisa satunya tadi panas, satunya tadi dingin, kok sekarang menjadi hangat? Karena ada perpindahan dari air yang suhunya tinggi tadi kepada air yang suhunya rendah, maka menjadi hangat. Berarti ada perpindahan, maka benda itu ada konduktor, ada isolator, nggak tak terangke kamu sudah tahu saat di SD. Kemudian 3 macam perpindahan kalor, konduksi, konveksi, kamu juga sudah tahu. Sekarang ini, pengaruh kalor pada benda. Pak, kalau kita memberikan panas kepada benda, maka ternyata benda itu akan mengalami perubahan ini. Ini urutan. Yang pertama kali terjadi, pasti suhu benda akan naik. Nek suhu wis naik, kamu tetap memberikan kalor, maka ukuran benda akan naik. Nek ukuran benda mau wis naik, kamu tetap memberikan kalor kepada benda tadi, maka akan berubah wujudnya. Suhu naik sudah kita pelajari waktu kita bicara termometer. Berubah ukurannya sudah kita pelajari saat kita bicara tentang pemuaian. Panjang, luas, volume kemarin, ya kan? Sekarang yang berubah wujud, sekarang baru Bu Am pelajarkan. Wes ya. Jadi intinya sekarang di sini. Neng SD kamu sudah paham betul, tak kon ngene iki wis ngerti. Ada 3 wujud zat, padat, cair, gas. Dari cair ke gas kita sebut dengan menguap, dari gas dan seterusnya. Kamu sudah tahu. Perubahan mana yang perlu kalor, kamu juga sudah tahu.
Menguap itu perlu kalor. Kemudian dari padat ke cair itu, melebur itu perlu kalor. Dari padat ke gas, menyublim itu perlu kalor. Berarti kebalikannya ini, dia tidak memerlukan kalor. Gitu ya. Nah, saat di SD ini sudah kamu pelajari. Sekarang di SMP ini yang kamu pelajari. Jadi fokusnya ini. Fokusnya ini. Bu Am, apakah ini harus kita pahami betul? Harus. Ternyata benda itu bentuk es, nek mau panas ke sampai membentuk uap, akan mengalami titik ini, berubah ininya. Nih, kita lihat dulu grafik ini, makna dari grafik. Yang vertikal itu berarti suhu, ke atas berarti suhunya naik. Ini suhu 0, ini suhu 100, berarti ini lebih dari 100. Yang di bawah ini berarti kurang dari 0. Yang horizontal, ini 0. Berarti ini bisa 1, ini bisa 2, ini bisa 3, dan seterusnya. Ini menunjukkan jumlah kalor yang diperlukan. Ini menunjukkan kenaikan suhu yang terjadi. S posisinya di titik A ini, Mbak. Jadi enek es suhunya mau hitung, mau ukur pakai termometer, pasti suhunya di bawah 0. Bisa min 4, bisa min 6, bisa min 10, dan seterusnya. Es itu nek mau panaskan, maka yang terjadi pertama akan naik suhunya. Di titik B, itu bentuknya air, suhunya 0. Jadi ini wujudnya padat, es, nek neng B, wujudnya air, cair. Maaf, ini juga masih padat, maaf. Padat tetapi suhunya 0, maaf. B ini wujudnya masih padat tetapi suhunya 0. Ini padat, suhunya min 0. Ini padat, suhunya 0. Kalau ini mau panaskan meneh, akan berubah pada posisi C. Ini suhunya 0, tapi sudah berbentuk air. Air suhunya 0, mau panaskan ada di posisi D. Akan berwujud air, tetapi suhunya 100. Yang kita sebut dengan mendidih. Nek air mendidih itu mau panasnya meneh, mau beri kalor meneh, maka akan pada posisi E. Apa itu? Gas, tetapi suhunya masih 100. Ini terjadi dan ini yang kita pelajari, Nak. Saya ulangi lagi ya. Ini padat suhunya min 0, ini padat suhunya 0, ini cair suhunya 0, ini cair suhunya 100, ini gas suhunya 100. Dari A ke B perlu kalor, ternyata ada perubahan suhu. Nanti kalau ke B ke C, perlu kalor, tetapi tidak berubah suhu, hanya berubah wujud. Dari C ke D, ada perubahan kalor, wujudnya tetap sama. Dari E ke D, D ke E adalah perubahan wujud, tetapi suhunya sama. Ini ya. Nanti saat mengerjakan soal, Nak, kamu harus membawa soal ini ke dalam grafik ini. Jadi mau dipadake. Oh, soal ini berarti berada di grafik yang nomor berapa. Oke ya. Saya lanjutkan. Rumusnya digunakan. Nanti kalau rumusnya itu ada kenaikan suhu, berarti dari titik A ke B, dari titik C ke D itu ada kenaikan suhu, maka pakailah rumus MC delta T. Kalau nanti di dalam soal hanya ada perubahan wujud, hanya melebur saja.
dari B ke C. Maka nanti pakailah rumus Q sama dengan ML. Kalau nanti di dalam soal berada pada posisi D ke E, D ke E itu apa? Menguap. Maka pakailah rumus Q sama dengan M kali U. Nah, ini ada C kalau jenis. Ini ada L kalau lebur. Ini ada U kalau uap. Semua benda itu sudah diketahui kalor jenisnya, kalor leburnya, dan kalor uapnya. Bu Am sudah memberikan tabel. Nih, kalor jenis, kalor lebur, dan kalor uap. Maknanya dulu kita lihat. Kalor jenis. Kalor jenisnya aluminium adalah 900 Joule per kilo derajat Celcius. Maknanya, kalau Bu Am punya 1 kilo aluminium, saya pengen menaikkan suhu aluminium tadi 1 derajat, maka saya memerlukan kalor sebanyak 900. Berarti nek Bu Am pengen menaikkan suhu 2 kilo aluminium sehingga suhunya naik 1 derajat, maka saya perlu 1.800 dan seterusnya. Sekarang kalor lebur. Kalor leburnya besi, ternyata saya memerlukan kalor sebesar 69,1, berarti 69 kilokalori per 1 kilogram besi. Berarti aku meleburkan 1 kilogram besi, saya perlu kalor sebanyak 69 kilokalori. Kalau saya ingin meleburkan perak 1 kilo, maka saya memerlukan kalor sebanyak 21 kilokalori. Jadi ini tinggal pakai. Lalu ini contoh soal. Bu Am memberikan banyak contoh soal yang kasusnya berbeda-beda. Nanti kamu pahami saat kamu mengerjakan soal. Coba soal yang nomor 1. Soal yang nomor 1, hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk merubah 500 gram es agar melebur. Titik leburnya es sekian. Melebur. Berarti ini es agar bisa melebur. Berarti nenggone posisi tadi adalah posisi B ke C. B ke C itu tak gambar neng kene. Ini tadi pengerjaannya Bu Am. B ke C ini tak lebok kayak gini. Oh, nek melebur itu suhunya tidak berubah. Coba dilihat. B itu 0, C itu juga 0. Maka ini 0, ini 0. Berarti rumusnya Q sama dengan M kali L. Tinggal memasukkan. Bu Am, ini merubah 500 gram, saya rubah menjadi setengah kilo. Kenapa saya rubah, Bu? Karena kalor jenisnya itu dihitung per kilo. Kalau kalor jenisnya ini dihitung per gram, ya saya nggak usah merubah. Jadi gram ini saya rubah ke kilo karena di sini diminta per kilo. Tinggal memasukkan Q sama dengan M dikali L. M-nya adalah 0,5 kilo dikali sekian. Berarti untuk meleburkan setengah kilogram es sampai menjadi air seluruhnya, perlukan kalor 1.800. Paham ya? Soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2 agak berbeda. 12 kilojoule diberikan pada sepotong logam 2.500 gram, suhunya 30. Kalor jenisnya ini, tentukan suhu akhir. Untuk menentukan suhu akhir, dari mana? Delta T. Kamu masih ingat, delta T perubahan suhu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Maka saya mencari delta T dulu. Di mana posisinya? Oh, suhunya 30. Sampai suhu berapa?
Berarti saya kembali ke dalam grafik tadi. Itu pasti ada di grafik C karo D. Kenapa C karo D? Karena C itu nilainya 0, D itu nilainya 100. 30 kan letaknya di antara 0 sampai 100. Berarti saya gambar ini. Nanti dibaca. Saya terlalu cepat. Tidak ya. Lalu soal yang nomor 3. Nih, air sebanyak 3 kilo, suhunya 10, dipanaskan sampai suhu 35. Jika kalor jenis ini, tentukan kalor yang diserap air. Kenapa yang ke atas lagi, Bu? Iya, karena suhunya berapa? 10 sampai 35. Kembali lagi, lihat di dalam grafik tadi. Grafik tadi antara 0 sampai 100 itu pada posisi C karo D ke atas. Sementara ini suhunya 10 sampai 35 berarti ke atas. Maka rumusnya apa? MC delta T karena pasti ada perubahan suhu. Sehingga tinggal memasukkan di sini masanya 3 kilo, delta T-nya adalah 25, kalau jenisnya joule per kilo. Oh, berarti sudah kilo, nggak usah dirubah, tinggal pakai. Rumusnya sekian. Sudah ya? Kemudian soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4. Perhatikan grafik perubahan. Oh, ini disuruh perhatikan grafik perubahan wujud. Berarti di dalam soal grafiknya sudah diberi. Kamu nggak usah memikir seperti yang ini tadi grafiknya belum diberi. Nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Ini buatan Bu Am sendiri. Sementara nomor 4 ini grafiknya sudah diketahui, sudah dibeberkan. 5 kg es dipanaskan hingga melebur semuanya. Oh, berarti 5 kg es itu berada di posisi -2. Hingga melebur semuanya, masih ingat. Ini es suhu -2, ini es padat suhunya 0, ini air suhunya 0. Oh, berarti kalau melebur semuanya berada di posisi 0 yang ini. Kalor yang diperlukan berarti dari es -2 sampai air 0 derajat harus mencari Q1, Q2. Kenapa, Bu? Ingat lagi tadi di dalam grafiknya. Q1 rumusnya apa? MC delta T. Q2 rumusnya apa? ML. Sudah kita masukkan. Berarti Q-nya sama dengan nanti menghitung MC delta T ditambah ML. Berapa hitungannya? Ya tinggal memasukkan aja. Berarti M-nya 5, C-nya ini sudah dimasukkan saja. Ya. Kalau ini tadi Q-nya 1, Q-nya 1, ini sudah Q2 ini tadi. Sudah Q2. Sekarang soal yang nomor 5. Ternyata soal yang nomor 5, Q-nya tidak hanya 1, nah, ada 3. 1, 2, 3. Kenapa kok 3? Perhatikan grafik. Oh, sudah ada grafik. Disuruhnya apa? Jumlah kalor total yang dibutuhkan untuk wujud A ke D. A itu posisi ini, D ini posisi ini. Bu A masih ingat. A ini posisi S padat. B ini posisi S 0 derajat padat. C ini air cair 0 derajat. D ini air suhu lebih dari 0 derajat. Sudah kita masukkan. Yang diketahui apa ditulis. Ternyata nanti Q1 MC delta T. Q2 ML. Q3 MC delta T. Loh Bu Am, ini ada C di Q1. Ada C di Q2. Nah, karena A ke B ini, Q1 ini wujudnya S, maka pakai C-nya S. Nih, pakai C-nya S.
Dari C ke D ini adalah posisi cair, air. Maka pakailah posisi C-nya air. Ini C-nya air. Maka dijumlah. Q1 nilainya sekian, Q2 nilainya sekian, Q3 nilainya sekian. Totalnya sekian. Berarti dari soal ini kita menghitung 3 Q. Q1, Q2, Q3. Lanjut. Yes. Oh, ternyata sudah, thank you, Ger. Berarti saya harus menjelaskan kamu sudah sampai di sini sebelum tugas. Ada yang bertanya? Silakan. Oh, enggak, oke. Kalau tidak, Zoom ini akan saya akhiri. Di dalam soal yang Bu Am sertakan itu ada sekitar 5 atau berapa? Ada 10, Deng, ada 10 soal. Ini Ipin Upin, ini Akbar karo Rasifa. Sama-sama sekolah. Ini Bu Am. Ini thank you, terima kasih Bu Am. Ini hati kita semua. Mbak, ada 10 soal. Nanti 10 soal itu ada yang esai, ada yang pilihan. Tetapi semuanya dikerjakan dengan cara di buku tulis masing-masing. Setiap soal diberi diagram. Nek wis enek diagramnya seperti ini, berarti kamu tidak usah. Diagramnya nggak usah mau gambar. Tetapi nek belum ada diagramnya, ada beberapa soal yang ini. Ini tidak ada diagramnya, maka wajib kamu memberikan diagram. Pekerjaannya diwapri ke Bu Am. Tetap sampai Jumat Minggu besok. Ada pertanyaan sekali lagi? Tidak, Bu. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, Bu. Ya, jadi nanti rekod ini. Tidak, Bu. Oke, rekod ini nanti tetap Bu Am berikan. Silakan kamu live. Kemudian nanti saat mengerjakan bisa dibuka kembali. Kalau belum bisa, silakan bertanya lagi, Bu Am akan bantu. Begitu ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. ya, silakan kalian Bu Am juga sudah akan membuka ini. Silakan kamu keluar.